Mendekati Lebaran, sejumlah toko emas di kawasan Cikini, Jakarta Pusat mulai ramai dikunjungi masyarakat. Menurut para pedagang, tren transaksi jual beli emas pada tahun ini lebih membaik, meski tidak terlalu signifikan. Dibanding hari-hari biasa, peningkatan transaksi jual beli emas bisa mencapai 50 hingga 60%. Konsumen yang datang rata-rata lebih banyak menjual perhiasan emas mereka untuk memenuhi kebutuhan uang tunai Lebaran. Apalagi saat ini harga emas di pasaran tergolong masih sangat tinggi. Selain untuk mempercantik diri dengan membeli perhiasan emas, sebagian warga mengaku membeli emas untuk investasi jangka panjang. Ya cari cincin, lihat-lihat aja ke Cikini ya, mungkin ada yang cocok. Kita mau mendekati Lebaran, mungkin bisa menambah meriah lah buat Lebaran kali ini. Iya, saya kebetulan kalau beli cincin di Cikini. Ada kenaikan? Ada sedikit kurang lebih, tapi masih ya dengan perkembangan begini memang semua sedang naik ya. Enggak sih, saya udah kadang-kadang jadi investasi aja. Kecuali kalau kebutuhan buat sekolah anak, kepepet yang gitu-gitu baru saya jual. Tapi kalau kebutuhan sehari-hari mungkin enggak. Seperti tahun-tahun sebelumnya, permintaan emas diperkirakan terus melonjak beberapa hari menjelang Lebaran. Dari Jakarta, Meni Murniati, TV One mengabarkan. Membahas mengenai salam tempel, saya ingin nanya ke Gusan kalau begitu. Ada yang memberikan salam tempel karena reward, Gus. Jadi penghargaan lah untuk anak yang sudah bisa 30 hari berpuasa, maka dikasih salam tempel ya. Di sisi lain, tapi bukan cuma anak-anak sekarang, bahkan yang dewasa-dewasa juga pengen ikutan dapat salam tempel. Bahkan ada yang sampai cenderung seperti memberikan hadiah dalam tanda kutip gratifikasi. Nah, itu. Bagaimana melihatnya, Gus? Saya melihat ini adalah salah satu bentuk keceriaan dan juga kebahagiaan di dalam hari raya. Dan itu sah-sah saja. Dan kalau misalnya memang kita berikan kepada orang dengan cara yang kreatif, itu akan menjadi baik. Oke. Dan itu tradisi yang baik menurut saya. Ya. Tinggal nanti kita atur, yang perlu kita informasikan kepada para pemirsa semuanya adalah bagaimana kita jangan mengharap untuk menerima. Oh. Itu yang paling penting. Iya, iya. Karena dengan konsep mengharap menerima ini membuat orang yang masih belum siap untuk memberi akhirnya malas datang. Malas pulang. Ya kan? Dan malu merasa tersisihkan dengan yang lain. Nah, ini yang harus konsep ini yang harus kita tata dengan baik bahwa mari kita berlebaran, mari kita memberikan sedekah kepada anak-anak kecil atau keponakan-keponakan kita. Sah-sah saja, apalagi sekarang udah nggak ada lagi salam tempel, tapi langsung QR. Ya. QR code, ya, langsung QR code. Mana handphonenya langsung QR code semuanya. Jadi perkembangan zaman itu semuanya bisa mempengaruhi cara, tetapi esensinya adalah bagaimana membangun keikhlasan kita. Ketika kita memberi kepada keponakan kita, ya sudah karena kita ingin memberi saja. Iya, iya. Nggak usah dihitung lain-lain. Pokoknya saya ingin memberi. Kalau misalnya kita enggak, ya nggak usah. Someday bisa jadi kita kasih pelajaran dalam satu hari Lebaran tertentu, kita nggak usah ngasih. Berikutnya kita ngasih, biar orang tidak lagi menganggap kita dan juga mengharap kita selalu untuk memberikan itu. Dan menjaga hati kita bahwa agar hati kita terhindar dari terkesan bahwa kalau nggak ada saya, nggak ada yang ngasih nih. Nah, ujubnya ini loh yang membuat terbakar semuanya amalan kita. Terbakar semua. Kan saya. Iya, iya. Nah, gitu. Makanya kembali lagi. Jadi penyakit hati ya berarti. Penyakit hati lagi ya. Kembali lagi ke hati kita. Oke, silakan. Ya. Saya soal gratifikasi tadi saya penasaran tadi Gusan komen atau Kiai. Saya ada tradisi di salam tempel yang kita harus komentarin juga nih Mas Ilbram. Menukar uang di jalan hanya untuk memberi salam tempel. Sering ya? Oh iya. Di jalan-jalan kita punya uang mau kasih ponakan, anak-anak kecil. Tukar 5 ribuan, 10 ribuan. Ngasih 150 mungkin. Karena dia masih kecil nanti takut gimana dikasihlah 2.000, 5.000. Iya. Kita nggak punya uang kecil akhirnya kita tukar. Ini bagus, tapi hati-hati nih. Caranya jangan sampai salah. Kalau kita tukar uang dengan uang 100.000, kita dapat 95.000, bahaya. Kalau saya tukar 100.000 ya, Mbak ya. Oh iya, dia kasih uang pecahan. Isinya kita hitung 95. Iya. Bagi kita nggak ada masalah karena itu jasa buat dia. Iya. Sulit juga loh nyari uang kecil. Tapi kalau caranya seperti itu kita bisa riba namanya.
Riba fadl. Menukar uang dengan uang tapi jumlahnya tidak sama. Oh. Ya. Nah, supaya halal gimana? Tukar dulu 100 sama 100. Lalu kita bilang ini jasanya. Memang Dibalikin kelihatannya sepele, hasilnya sama, tapi dalam Islam bukan soal hasil. Iya. Niatnya, mekanismenya, Prosesnya. akadnya harus clear, prosesnya. Di masyarakat kita perlu kasih literasi bahwa ini sering terjadi nih. Beli uang tukar sama uang nilainya beda. Kalau dia nggak ngerti caranya ini bisa riba fadl namanya. Dan Allah mengharamkan riba, saya kira ini penting. Jadi begini, Allah pun jelaskan di dalam Al-Quran, ahalallahul bai'a wa harrama riba. Kalau dia bertransaksi, berdagang, halal. Tapi kalau riba melebihkan, ini ya nggak boleh. Oleh karena itu, ada satu mekanisme tadi yang baik. Bagaimana caranya? Caranya adalah, kayak orang membantu tukar uang, 100 ribu dulu. Dikasih, dia kembalikan lagi 100 ribu. Lalu, si penerima tadi, si penukar tadi, memberikan berapa jasa yang tanpa diukur. Itu akan jauh lebih baik. Sebab ancaman Rasul, ar-rabi wal murabbi finnar. Orang yang memberi riba dan memakan riba, kedua-duanya di neraka. Dua-duanya? Kedua-duanya. Cuman gara-gara mau mersen, kita masuk ngejeblos ke dalam neraka. Karena kita nggak tahu. Maka di sini pentingnya kita harus tahu. Iya. Tapi itu harus dibilang nggak ya, Ustaz? Maksudnya begitu kita tukar ya 100 ribu, terus si penukarnya itu, ini saya kasih 100 ribu, saya minta 5 ribu ya tuh. Ya itu soal teknis. Tapi intinya gini, ketika terjadi tukar uang antara si penukar dan yang ditukar, jumlahnya harus sama dulu nih, sama-sama 100 sama dulu. tadi saya bilang 100 dulu, dikasih tukarnya 100 nih. Dikasih lagi 100. Lalu nanti diberikan nih kelebihannya, apa namanya tuh, uang jasanya. Uang jasa itu berapa dikasih kepada si pemilik uang receh? Atau si uang receh, saya minta jasa saya dong. 10.000 misalnya. Nah itu boleh. Oke. Nah, kembali ke salam tempel tadi, ya Kiai. Apakah ada orang-orang tertentu yang lebih baik kita berikan salam tempel ini? Karena biasanya kan kalau kita berikan ke keponakan-keponakan atau saudara kita, sebenarnya bukan orang-orang yang tidak punya juga. Mereka juga orang-orang yang cukup berpunya, cukup misalnya memiliki. Ya. Kalau hadiah ini kan bebas. Hadiah itu bebas. Kepada siapapun kita kasih dan kita berikan dengan selera kita dan maunya kita. Apakah itu sebagai reward, ya kan? Karena mereka ada keberhasilan puasa 30 hari atau dia hatamin Quran 3 kali balik. Ya kan? Kan keren kan? Kita kasih dia tuh, nih salam tempel, nih persenannya 50 juta. Wah, mantep banget kan? Kita juga mau begitu. Jadi ponakannya. Kirain Kiai mau ngasih. Ya kirain mau ngasih. Saya juga tadi mau ngasih. Nah, cuman belum ada yang dikasih. Nah, itu boleh nggak? Boleh. Bagus, nggak apa-apa, itu hadiah, pahala nggak pahala. Yang kagak boleh tadi saya katakan, kalau memang ada niat sesuatu nih. Dibalik innamal a'malu biniat, dia membonceng tuh ke dalam hadiah. Jadi gravitasi nih. Ini yang kagak boleh nih. Membonceng politis. Atau membonceng cari suara, mumpung lebaran. Ngasih sirup 2 aja juga pakai tas gambar foto dia. Ini kan banyak yang macam begini. Nah, saya kasih tahu kepada seluruh muslimin, wal muslimat, para pemirsa, awas, hati-hati jangan terjebak dengan hal yang semacam ini. Oke, baik. Jadi cukup gini. Kiai, terima kasih kalau begitu. Gusan mau menambahkan apa? Cuman tadi itu posisinya kalau saya konsepnya memberi angpo itu kan hadiah. Artinya kewajiban sudah terlaksanakan, zakat sudah terlaksanakan. Maka saya prioritaskan saudara, ponakan-ponakan, karyawan, tetangga, baru orang lain. Oh itu urutannya. Ketika kita begitu. mau memberikan salam tempel. Karena tujuannya kan saudara, untuk saudara, diulang Gus. karyawan, tetangga, baru orang lain. Baru orang lain. Kalau saya seperti itu, karena tujuan hadiah ini dalam rangka untuk menjalin silaturahim, menjalinkan hati, bukan untuk mampu dan tidak mampu. Konteksnya lain lagi sudah. Oke, baik. Terima kasih Gusan tausiahnya, Ustadz Azhari Nasution, Kiai Usmanul Syafi'i, dan juga Anda yang sudah menyaksikan indahnya Ramadan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Dan kalau memberikan salam tempel dengan sepenuh hati, memberikan hadiah, insya Allah bermanfaat untuk orang lain. Saya juga Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
baru saja menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh